Nah, di video kali ini saya akan share tentang bagaimana cara membuat workflow untuk backup otomatis. Jadi backup seluruh workflow yang ada di NNN kita. Nah, ini sangat berguna sekali ya, terutama untuk jaga-jaga gitu. Contohnya misal kita pakai server yang gratisan. Nah, kan bisa aja suatu saat si layanannya dimatikan gitu. Kalau misalkan kita nggak sempat untuk backup, wah hilang semua tuh workflow yang udah kita buat ya. Nah, ini bisa berguna untuk mengantisipasi hal itu. Nah, di workflow ini ada penjelasannya juga, nanti tinggal dibaca aja. Ini penjelasan singkat aja sih, gimana cara kerjanya, terus bagaimana cara setupnya. Jadi poin yang penting itu, yang perlu disiapin itu akun-akunnya ya. Karena ini akan di backup ke Google Drive, jadi pastinya harus udah siapkan kredensial dari Google Drive tersebut. Untuk cara integrasinya, saya tidak akan share di sini karena udah ada di video-video sebelumnya. Nah, di sini paling saya akan demokan integrasi bagaimana menghubungkan ke node NAGN-nya, integrasi dengan NAGN workflow kita. Nah, di sini tuh pertama yang tadi ya, akun Google Drive, yang kedua eh, akses ke workflow kitanya, kemudian Gmail, satu lagi ya. Gmail ini gunanya untuk ngirim notifikasi ketika backupnya selesai. Oke, saya jelaskan cara kerja ini. Di sini ada dua node trigger, ada yang execute one click, ketika diklik dia akan menjalankan triggernya dan jalankan workflow-nya. Satu lagi itu cron atau scheduler. Nah, untuk cron ini saya setting setiap hari jam 1 malam midnight ya. Jadi setiap jam 1 malam ini akan otomatis backup. Nah, kenapa ada dua node trigger di sini? Jadi node yang pertama yang ini berguna untuk testing. Jadi memastikan dulu nih prosesnya berjalan dengan benar nggak gitu sampai akhir, sampai dapat notifikasi ke email. Nah, ini untuk proses otomatisnya. Jadi kita tinggal aktifkan aja sebelah sini. Dia akan otomatis setiap hari jam 1 malam di backup seluruh workflow kita ke Google Drive. Terus misalkan kita ingin backup manual, kita tinggal klik aja di sini. Ya, makanya dia disediakan dua node trigger. Yang selanjutnya itu ambil timestamp. Timestamp ini nanti akan digunakan untuk sebagai penamaan di nama backupnya. Jadi untuk apa ya, checkpoint lah. Ini backup ini tuh backup yang kapan gitu. Nah, di sini cuma ngambil no aja, no ini kita ngambil tanggal sekarang. Tanggal sekarang ketika backup. Nah, selanjutnya itu buat folder baru. Nah, ini di Node Drive ini. Di sini kredensialnya, terus resource-nya, folder, operasinya create, karena kan kita akan membuat folder baru. Nah, terus untuk penamaannya seperti ini. Ini bisa disesuaikan ya. Terserah kalian mau apa untuk namanya. Nah, ini di akhirnya tadi ambil datetime. Datetime ini diambil dari node ini, node set yang ada di sini. Nah, variabel ini nih. Di variabel ini dipanggil di sini JSON datetime. Nah, sebenarnya bisa aja di sini langsung no gitu. Cuma biar lebih rapi aja. Jadi dibuat node khusus buat set datetime-nya. Nah, kemudian untuk parent drive-nya, pilih yang my drive. Kemudian parent folder-nya pakai yang root aja. Jadi udah setting seperti ini aja. Tapi kalau mau dipindah ke yang lain, disesuaikan aja ya. Sini ada opsi lainnya juga kok. Tinggal dipilih di bawahnya, di listnya. Nah, kemudian ada node yang get workflow. Ini akan mengambil seluruh workflow yang ada di NNGN target. Nah, target yang di sini adalah NNGN kita sendiri. Cara membuat kredensialnya, di sini kan ada kredensialnya. Nah, kredensial ini cara membuatnya tinggal bisa klik di sini, create new credential. Nah, sini APK yang akan dimasukkan sama base URL-nya. APK-nya ambil dari mana? Nah,
kita bisa ambil dari sini. Kita keluar dulu, masuk ke setting. Nah, di setting ini ada NAGN API. Kita klik ini. Dan di sini tinggal create APK. Tinggal masukin namanya, misalkan backup. Nanti ini expiration-nya mau berapa hari untuk key ini. Misalkan 30 hari, 7 hari, atau misalkan nggak mau pakai apa kadaluarsa gitu. Jadi ini bisa aktif selamanya untuk key ini. Nah, kita bisa pilih yang no expiration. Nah, saya contohkan di sini untuk yang 30 hari. Tapi ini sebenarnya untuk keamanan aja ya. Jaga-jaga, maksud keamanan tuh jaga-jaga ketika key kita dapat sama orang, nanti ketika orang akses tahu key kita, tahu URL kita, dia bisa ngambil workflow kita. Kalau misalkan ya kita mah apa nggak mau ribet gitu, ya udah pilihnya no expiration biar nggak perlu update-update terus tiap misalkan 30 hari atau setiap 7 hari. Nah, pilih yang no expiration aja. Kemudian klik save. Nah, ini ada APK-nya ya. Tinggal klik aja untuk copy. Kalau udah di copy, masuk ke sini aja kredensial. Nah, ini list kredensial kita. Nah, di sini kita tambahkan kredensial baru, yaitu MHN API. Continue. Nah, APK yang tadi udah di copy, paste di sini. Base URL-nya ambil dari base URL agent kita di mana. Nah, kalau saya contohkannya di sini. Ini masukkan di base URL. Nah, di akhirnya tambah API v1. Nah, ini wajib ya API v1. Nih, lihat, kalau contohnya kan seperti ini nih. HTTPS, bla bla bla, slash API slash v1. Jadi, base URL link tempat workflow agent kita diinstal, ditambah akhirnya API slash v1. Kalau udah, klik save. Nah, ini udah berhasil. Kita masuk lagi ke workflow yang tadi. Nah, di sini kalau udah kredensial, tinggal dipilih kredensial yang tadi udah dibikin. Kemudian resource-nya workflow, operation-nya get many ya, karena kita akan mengambil semua workflow yang ada di engine kita. Nah, setelah proses ini, nah ini yang dibagi limit ini untuk debugging aja ya. Tujuannya untuk apa? Ketika workflow kita misalkan ada 1000 gitu. Jadi ketika ngetes ngetes proses semuanya, ngetes workflow-nya, itu nggak akan 1000 workflow yang diproses untuk backup. Jadi di limit tergantung yang kita set di sini. Kalau ini saya limitnya 200. Nah, ini bisa sesuaikan, misalkan saya ingin ngetes cuma satu aja nih. Jadi ini akan diambil dari 1000 itu akan diambil satu workflow yang pertama first item. Ini ada ya, first item adalah item terserah mau yang mana. Nah, saya ambil yang first item. Jadi maksudnya ini akan diambil satu item aja, satu workflow dari keseluruhan workflow. Satu workflow pertama. Jadi ketika testing, misalkan dari sini nih, dari get workflow ini ada 1000. Nah, ketika masuk ke sini, akan diambil hanya satu workflow yang pertama aja untuk diproses ke proses selanjutnya. Supaya tidak lama juga proses backupnya gitu. Karena tujuannya kan untuk testing. Nah, kalau misalkan nanti udah running benar, atau udah jalan di production, ini tinggal dihapus aja node ini. Node ini hapus, nah tinggal langsung ke sini dia. Karena takutnya kalau misalkan kita tadi di limit di sini, terus udah jalan di production, misalkan jadi kita limit hanya satu, nanti hanya akan ke backup satu workflow aja gitu. Yang lainnya nggak akan ke backup. Jadi ini tujuannya untuk testing aja ya, hanya untuk ngetes proses atau debugging. Jadi nanti teman-teman bisa hapus ini kalau udah benar-benar running si workflow-nya. Nah, selanjutnya
Di sini ada proses simpan workflow ke Google Drive di bagian sini. Ini adalah node loop. Jadi semua workflow yang dapat dari node NAGN ini, misalkan ada 1000, nanti akan di loop satu persatu, akan diproses satu persatu di sini. Jadi datang satu workflow masuk, nah nanti dikirim ke node convert JSON. Ini namanya node convert file ya. Nah di sini nih namanya convert. Nah ini convert to file. Nah di sini pilihnya ke JSON, terus file name-nya kita ambil namanya, nama filenya. Jadi workflow-nya masuk, di-convert ke JSON. Kalau udah di-convert, nanti disimpan ke Google Drive. Nah, di sini. Resource-nya file, operasinya ke upload karena akan mengupload data ya di sini. Nah, kemudian untuk file name-nya, kita ambil file name dari node sebelumnya. Seperti ini. Nah, terus disimpannya di mana? Ini akan disimpan di My Drive kita. My Drive My Drive dari Google Drive yang udah kita setting. Nah, setelah itu dia akan diproses satu persatu. Jadi ketika satu masuk workflow, di-convert terus disimpan. Ulang lagi, di-convert disimpan terus sampai seluruh workflow yang didapat dari node NAGN ini selesai. Kalau udah semua proses backup selesai, dia akan masuk ke done. Kalau udah done, kita masuk ke node execute one. Execute one itu tujuannya untuk apa? Ini untuk apa ya, sebagai penjaga lah. Jadi karena kita udah loop di sini, kita menjaga supaya proses setelah looping ini hanya dijalankan satu kali. Jadi takutnya kan ketika proses looping ini ke bawah juga ngeloop gitu. Kalau misalkan ada 1000, dia 1000 kali proses di sini, itu akan cukup memakan. Nah, untuk menjaga kebocoran proses itu, nah di sini tambahkan node execute one. Jadi setelah semua proses looping berhasil, masuk ke node execute one, kemudian kita lanjutkan ke cari folder. Nah, di bagian ini tuh untuk proses manajemen backup. Manajemen backup itu maksudnya gimana? Jadi di sini akan diambil backup 7 hari terakhir dan sisanya akan di delete gitu. Jadi di sini hanya menyimpan 7 hari terakhir aja. Nah, cara kerjanya ketika udah proses backup selesai, nah ini akan cari folder dengan nama prefix-nya ini nih, NAGN workflow backup. Nah, nama ini sesuaikan dengan nama yang di set di sini ya. Kalau misalkan nanti diubah gitu. Nah, kalau misalkan nanti diubah namanya di sini, nah di bagian ini juga harus diubah supaya datanya sinkron gitu. Nah, di sini setelah mengambil nama dengan prefix atau nama yang ada nama ininya, kan namanya itu NAGN workflow backup terus tanggal backupnya. Jadi kita akan mencari seluruh backup dengan nama ini. Kemudian di node function ini akan difilter nih, sort item, input all, sort. Nah, ini akan mengambil seluruh inputan yang dari node sebelumnya ketika search. Nah, kemudian di sini di order descending ya. Jadi diurutkan dari mulai data yang terbaru ke terlama gitu. Nah, kemudian di sini akan diambil 7 data terakhir aja. Jadi sisanya, yang older item ini sisanya akan dihapus. Nah, sort item slash 7 itu akan ini mengambil 7 data terakhir. Nah, terus sisanya akan dimasukkan ke variabel ini. Yang mana nanti akan diproses untuk delete di Google Drive-nya. Nah, di sini. Nah, kalau setelah proses selesai, nanti akan kirim notifikasi ke Gmail.
Nah, di sini kredensial sesuaikan. Ini operationnya tetap send, result-nya message. Nah, paling ini ubah di bagian to-nya. To-nya ini ubah ke alamat Gmail kalian ya. Nah, ini subjeknya bisa disesuaikan. Terus isinya seperti ini. Nah, di sini akan dikirimkan informasinya, tanggal prosesnya kapan, terus ini adalah informasi backup berhasil. Nah, di sini juga diinfokan di mana resource-nya disimpan gitu, backup-nya disimpan. Nah, ini untuk alamat Google Drive dari tempat backup yang kita proses tadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk prosesnya dan cara setting-settingnya. Ini kita coba jalankan ya. Ini udah running sebenarnya. Kita matikan dulu, kita coba execute workflow. Kita execute from one click. Oke, nah ini proses. Langsung, kan ini cepat ya, karena tadi hanya ngambil satu aja. Nah, proses simpan, udah kirim. Nah, kita lihat di Gmail-nya masuk gak notifikasi. Nah, ini ada backup workflow. Nah, informasinya nanti akan seperti ini. Tanggal backupnya kapan, terus notifikasi berhasil. Nah, ini nama backupnya yang terakhir. Terus ini tempat di mana backup itu disimpan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara kerja workflow backup ini. Mindset diri saya jadi pengusaha. Dulu takut gagal, sekarang malah suka. Network makin solid, peluang makin luas. Dari produk Indonesia sampai market kelas atas. Lo nunggu apa, masih mau stuck? Gue udah gas, sekarang lo ikut. Deep Academy bukan cuma edukasi. Ini jalan ninja buat financial legacy.